diteguhkan oleh cahaya kemuliaannya, itu tema renungan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau misalnya atau pernah terjadi atau kalau saat ini Bapak, Ibu, Saudara mengalami momen Tuhan Yesus menampakkan diri langsung kepada saudara, hari ini secara fisik bisa ditangkap mata, bisa dilihat, bahkan bisa diraba langsung. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu setelah perjumpaan itu? Kalau Tuhan Yesus datang nih di depan kita langsung dan kemuliaannya begitu jelas, kita nggak perlu lagi tanya ini siapa, ini pasti Tuhan nih yang datang. Kira-kira bagaimana hidup kita setelah perjumpaan itu, Bapak Ibu? Ibadah ini kan sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan ya, tapi mungkin kita nggak pernah berpikir bahwa kita benar-benar berjumpa langsung dengan Tuhan gitu ya. Tapi misalnya memang karena kita sulit melihat Tuhan dengan mata fisik kita, Tuhan berkenan hadir betul-betul. Apakah saudara tobat, aku tobat, nggak mau lagi berdosa? Ampun Tuhan. Mulai hari ini aku jadi orang suci gitu ya. Gak mau lagi kata kotor. Gak mau lagi marah-marah sama anak. Gak mau lagi dalam relasi yang tidak kudus dalam pasangan atau dengan pil dan willnya. Stop semua. Apakah begitu? Ya pasti pertama blank lah ya. Tapi kalau kita kemudian, wah ini Tuhan nih. Tuhan gak bicara apa-apa, tapi apa ya kira-kira yang terjadi dalam hidup kita? Bakal pelayanan lebih sungguh? Atau langsung semua mau jadi pendeta, penatua, pengurus komisi? Langsung semua mau pelayanan guru sekolah minggu, jadi paduan suara, pemusik? Wah selama ini aku hanya konser-konser tok di luar tapi gak pernah pelayanan di gereja misalnya. Apakah akan berubah menurut Bapak Ibu? Atau jangan-jangan ya sama aja? Di dalam Alkitab, di Keluaran 24, ayat yang kita tidak baca, satu judul sebelumnya, menarik Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena ayat ini serupa tapi tak sama dengan Matius tadi ya. Kalau yang naik bersama dengan Tuhan Yesus 3 murid, sebenarnya Musa itu diantar oleh Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang tua-tua. Cuma mereka sampai di bawah agak jauh. Musa naik ke atas gunung kemuliaan, dia bersama dengan Tuhan. Tapi Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang lain, baca 3 ayat sebelum bacaan kita tadi di Keluaran 24 Bapak Ibu. Apa dicatat Alkitab di situ? Mereka melihat langsung Allah itu. Mereka melihat Allah titik itu di Keluaran 24 ayat yang keberapa itu? Ayat 9 sampai 11. 70 orang tambah 3 tambah Musa. Mereka melihat Allah di TB2 jelas itu. Bahkan dikatakan mereka bisa lihat kaki Allah. Berarti mereka di bawahnya begitu ya, kaki Allah itu di atas mereka. Dan mereka tidak mati. Habis itu apa yang terjadi? Makan minum mereka, pesta Bapak Ibu. Lalu 6 hari awan Tuhan yang kelihatan ada hawa seperti api-api itu mengelilingi gunung itu. Lalu Musa yang kemudian naik sampai di puncak. Dan 40 hari dia bersama dengan Tuhan. Tapi selama 6 hari itu
semua rakyat Israel bisa melihat awan kemuliaan dan seperti nyala api kemuliaan Tuhan itu dari jauh. Ini kan penglihatan yang luar biasa ya Bapak Ibu, ini bukan hanya mimpi loh, ini betul-betul kelihatan. Dan kemudian Musa harus tinggal di atas gunung itu selama 40 hari. Nah, begitu banyak orang yang sudah melihat Tuhan, waktu Musa turun apa yang terjadi Bapak Ibu? Sudah ketemu Tuhan ini, sudah di bawah kakinya Tuhan nih, di bawah tahtanya Tuhan nih, mereka bisa lihat dan tidak mati, bahkan mereka bisa pesta di situ. Tapi 40 hari Musa tidak nampak, hanya cahaya kemuliaan Tuhan yang nampak. Musa turun, apa yang terjadi? Penyembahan berhala, anak lembu emas. Luar biasa manusia ini ya Bapak Ibu ya. Barusan ketemu Tuhan, belum sampai bunyi bulan atau tahun begitu ya. Dan bahkan Harun sendiri yang kemudian punya ide. Dia yang dipanggil Tuhan dengan anak laki-lakinya Nadab dan Abihu malah kepikiran, ayo kita buat anak lembu emas. Harun sendiri yang sudah memimpin pesta setelah mereka melihat kaki Tuhan itu ada di atas kepala mereka. Dan apa yang terjadi? Musa turun gunung. Dia tidak bisa menahan marahnya, sangat emosi dia, sangat kecewa dan dia lempar 2 loh batu itu Bapak Ibu dan hancur. Belum berhenti sampai situ, Nadab dan Abihu, ya, calon imam besar selanjutnya setelah Harun, anak pertamanya dan anak keduanya, dengan penglihatan yang sejelas itu melihat kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba nanti satu waktu di imamat 10, mereka tugas nih mimpin liturgi. Tapi kemudian dia yang sudah melihat api Tuhan itu, apa yang dilakukan Nadab dan Abihu Bapak Ibu? Dia menyelenggarakan liturgi dengan api asing yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Maka keluarlah api Tuhan menyambar dan membuat mereka mati di tempat. Mereka sudah ada privilege, keistimewaan mereka untuk lihat Tuhan, ketemu Tuhan. Mimpi-mimpi kita bisa ketemu Tuhan itu berdoa gitu ya, aduh betapa indahnya. Tapi bisa jadi orang yang sudah ketemu Tuhan itu belum tentu jadi takut sama Tuhan loh Bapak Ibu. Bisa jadi dia ngeremehkan Tuhan. Makanya hati-hati doa kita minta berjumpa dengan Tuhan itu. Kalau aku sudah ketemu Tuhan, sudah tahu, aku ini orang penting, orang dalam dari Tuhan nih. Tuhan pasti nggak akan apa-apa kalau saya berdosa. Saya pimpin liturgi asal-asalan, tidak pengakuan dosa. Datang ke gereja, habis mukul orang, KDRT dan sebagainya, nggak apa-apa saya pimpin nyanyi di sini. Baca Alkitab di sini. Kita membawa hidup yang tidak kudus itu nggak apa-apa, yang penting saya pelayanan. Seperti Nadab Abihu, seperti Harun, saya kan cuma menggeser. Daripada Musa nggak kelihatan, saya buatkan anak lembu emas. Padahal dia lihat betapa kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dibentukkan dalam satu patung anak lembu emas. Sekilau apapun emas yang dikumpulkan mereka. Makanya saya berpikir harus sampai sebesar apa ya baru manusia ini benar-benar percaya dan tunduk sama Tuhan. Kalau bahkan ketika kehadiran Tuhan, wajah Tuhan sendiri gak bisa buat kita berubah. Ketemu Tuhan itu ternyata gak menjadikan kita bertobat. Malah makin arogan secara rohani. Kan itu yang dipamerkan oleh banyak rohaniawan dari berbagai agama saat ini. Saya sudah masuk surga, saya sudah ketemu Tuhan, saya sudah bicara dalam nama Tuhan, saya dibisikin Tuhan. Lalu kita yang belum mengalami, wow, ini orang suci pasti bisa ketemu Tuhan. Alkitab menunjukkan Bapak Ibu,
70 orang tambah 3 keluarga imam besar Harun. Malah bikin seluruh rakyat tersesat. Makanya tema kita hari ini saya bergumul. Melihat kemuliaan Tuhan itu orang bisa diteguhkan atau makin tambah sombong ya. Jangan-jangan orang Kristen yang mengalami hal yang serupa, kemudian merasa tidak perlu lagi menundukkan diri di hadapan Allah. Oh, sudah koncoplek kami, sudah dekat. Sudah temenan kok ini, sudah sering jumpa. Sama seperti orang tua, kalau dia selalu hadir, mengiyakan dan ngalah pada anaknya, selalu memberikan apapun, anak-anak bilang, wah papa mamaku pokoknya aku mau apa pasti yes kata papa mamaku. Kadang-kadang anak-anak kita sudah mulai gak hormat lagi sama orang tuanya, sama gurunya karena merasa, udah kok aku bisa ketemu papa mama, bisa ngomong kapanpun gitu ya. Bisa jadi juga kan ya Bapak Ibu. Makanya ada nasihat yang mengatakan anakmu itu bukan sahabatmu, jangan jadikan sahabat, dia anakmu. Wibawa orang tua harus ada, tapi komunikasi yang dekat harus terjalin. Nah, kita juga begitu dengan Tuhan. Saking dekatnya Tuhan dengan kita, bahasa yang Pak Sam pernah sampaikan, kulino kita, jadi ngeremehin kita. Maka hati-hati kalau kita merasa hidup kita selalu setiap hari melihat dalam penglihatan-penglihatan kemuliaan. Jangan-jangan itu pencobaan bagi kita. Apakah kita bisa benar-benar tunduk dan takluk kepada Tuhan, atau kemuliaan Tuhan itu justru menambah kasta atau level rohani kita. Sudah melihat Allah, berjumpa dengan Allah, kok wani, kok berani berbuat dosa begitu berat. Harun dan anak-anaknya, bahkan seluruh orang Israel yang sudah melihat Tuhan di Gunung Sinai itu. Tapi ya ini kan sejak awal sudah begitu ya Bapak Ibu. Adam dan Hawa itu kan tiap hari ya jalan sama Tuhan di Taman Eden, ya kurang apa. Tetapi ya mereka juga jatuh di dalam dosa. Pertanyaannya hari ini, kita harus membaca Keluaran dan Injil Matius ini serupa tapi tak sama Bapak Ibu. Sama-sama di atas gunung, tapi apakah maknanya sama? Mari kita lihat mengapa Tuhan Yesus harus berubah rupa, harus menunjukkan kemuliaan Tuhan lagi di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang pertama kita lihat Musa naik di Gunung Sinai dan dia diberikan 2 loh batu dan seperangkat aturan Taurat. Kalau di Gunung Transfigurasi, di Gunung Kemuliaan, Allah tidak kasih hukum lagi, tapi Allah kasih dirinya sendiri. Kalau di Gunung Sinai hanya Musa yang bisa berjumpa muka dengan Allah. Tapi di Gunung Kemuliaan, Petrus yang baru dimarahi habis-habisan sama Tuhan, dibilang enyahlah iblis. 3 orang ini bisa lihat langsung wajah Tuhan. Kalau di Gunung Sinai kan terbatas, hanya Musa yang memenuhi syarat. Karena dia sudah disiapkan 6 hari untuk dikuduskan, disucikan. Tapi hebatnya di dalam perjanjian baru, 3 orang ini gak perlu momen dikuduskan, tidak perlu momen penyucian. Mereka bisa melihat wajah Tuhan langsung, walaupun habis dimarahi habis-habisan sama Tuhan Yesus. Orang berdosa di perjanjian baru, kalau itu ditetapkan Allah, dia bisa melihat wajah Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu. Yang kedua, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, yang dilakukan Musa beda dengan Tuhan Yesus. Musa lihat manusia berdosa, ngamuk dia. Dia lemparkan hukum Tuhan itu, 2 loh batu itu. Tuhan Yesus
turun dari gunung kemuliaan, apa yang dia lihat? Orang berdosa juga. Ada orang sakit, kalau di Injil lain ada anak yang kerasukan roh jahat juga yang berguling-guling, yang tidak bisa disembuhkan para murid. Tapi apakah Tuhan Yesus marah besar? Tidak. Ketika Tuhan Yesus turun dari gunung kemuliaan, dia tidak marah, tapi dia siap untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dia tetap konsisten mengasihi kita yang masih sedang ada di dalam dosa ini. Karena itu di dalam surat Petrus tadi berkata, kami sudah lihat sendiri, kami sudah dengar sendiri, makanya kami baru paham, baru mengerti. Gak sembarangan nubuat Mesias itu ditafsirkan. Jangan ikuti tafsiran orang Farisi, Saduki, dan banyak rohaniawan pada zaman itu, pakar-pakar kitab suci, yang mengatakan bahwa Mesias begini, Mesias begitu. Kami sudah lihat sendiri, kata Petrus. Bagaimana Mesias itu menunjukkan dirinya, bukan di istana, bukan di bait suci, tapi di atas gunung. Ketika wajahnya berubah, pakaiannya berubah begitu terang. Kami baru ngerti firman itu ketika Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada kami. Ketika kami melihat sendiri, Tuhan menunjukkan apa arti dari nubuat, dari firman yang sudah ada dari ribuan tahun dalam perjanjian lama. Jadi puluhan tahun kemudian ketika surat Petrus ini ditulis, saudara, baru dia mikir-mikir. Awalnya kan dia menawarkan kemah, lalu dengar suara Allah, lalu langsung ketakutan. Tapi setelah puluhan tahun, surat Petrus ini ditulis puluhan tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus, baru dia bisa berefleksi dan mengunyah arti penglihatan perubahan Tuhan Yesus itu. Dia mengatakan, oh berarti selama ini kalau kita baca firman, kalau kita belajar firman, jangan asal tafsir, jangan sok tahu, jangan cocokologi dengan selera dan kehendak pengertian kita sendiri. Itu tadi di 2 Petrus 1. Karena kalau Allah mau menunjukkan arti dari firman-Nya, kalau Allah mau menggenapi kemuliaannya di mata kita, Allah akan tunjukkan langsung artinya. Allah akan nyatakan sejelas-jelasnya. Allah akan membuat kita mengerti dan paham. Makanya yang tidak ditaruh, apa beda perkataan Allah di Injil Matius dan di 2 Petrus, Bapak Ibu? Kalau di Injil Matius ada kalimat yang terdengar di dalam awan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tapi di 2 Petrus, kata dengarkanlah dia enggak ada. Kenapa? Karena Petrus mengubahnya. Kata mendengarkan artinya di ayat selanjutnya setelah penjelasan itu. Mengerti, memahami, mencari tahu, memperhatikan, mengunyah betul-betul firman Tuhan dan pengalaman rohani yang ajaib itu setiap hari. Sampai kita betul-betul bisa tahu kebenaran dan sampai kita bisa betul-betul melakukannya. Makanya kalau satu kali saya ketemu seorang ibu yang bilang, Bu, saya dimimpikan Tuhan Yesus hadir dalam mimpi saya. Apa artinya? Saya bilang, Tuhan Yesus bilang apa, Bu? Gak ada, cuma hadir aja, Tuhan Yesus diam. Saya bilang padanya, ya mintalah pada Tuhan untuk mengartikannya, mintalah pimpinan Roh Kudus, dan jangan langsung dikoar-koarkan, oh saya bermimpi ketemu Tuhan Yesus. Kunyah betul-betul. Gali betul-betul. Sampai apa tandanya?
sampai engkau menemukan makna dan engkau bisa melakukan maksud Tuhan itu dengan taat tanpa harus menyombongkan bahwa aku sudah dimimpikan Tuhan, sudah hadir Tuhan dalam mimpi saya. Kalau itu engkau akan teguh dalam perjumpaanmu. Baru perjumpaan itu, baru mimpi itu bermakna. Tapi kalau kita hanya seperti Petrus yang di awal di Injil Matius, kita akan sembarangan respon kita. Ya kemah lah, ya macam-macam lah, blank juga, kita nggak tahu. Makanya Petrus bilang kita butuh Roh Kudus. Mendengarkan itu bukan hanya masuk di telinga kiri, keluar telinga kanan. Dalam bahasa Yunaninya mendengarkan itu bukan hanya secara fisik, tapi betul-betul berjuang menafsirkan, mencari tahu makna dari setiap firman yang kita terima, dari setiap penglihatan kemuliaan yang hadir dalam hidup kita. Maka kata dengarkanlah dia ini nanti di dalam Mazmur 2 itu memakai kata ciumlah. Tapi nanti kita akan lihat kata ciumlah itu seperti apa. Yang sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa gunung kemuliaan itu jadinya apa yang penting Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya wajah Tuhan glowing, bersinar terang. Orang-orang sekarang pakai skincare bisa begitu ya, tinggal sorot begitu dengan cahaya. Bajunya putih. Kalau cuma baca Injil Matius, ya. Tapi kalau kita bandingkan tadi dengan Keluaran 24, ini bukan soal fisiknya yang berubah Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dia mau menunjukkan simbol Musa dan Elia adalah simbol firman, simbol nubuat, simbol janji Tuhan. Dia yang di atas gunung, dia yang penuh kemuliaan itu konsisten, terus ada bersama firman Tuhan yang hadir sejak dahulu kala. Dan di atas gunung kemuliaan itu dia akan turun untuk melakukan kehendak Tuhan itu, yaitu penebusan dan keselamatan bagi dunia. Maka peristiwa berubah rupanya Tuhan, jangan hanya ditafsirkan, Yesus Mesias, betul. Hanya Mesias, hanya Allah sendiri, hanya yang ilahi sendiri yang bisa begitu. Tapi Tuhan Yesus mau bilang, ini loh yang benar-benar mulia, bukan hanya tampilan fisik, bukan hanya soal penampakan, tapi hidup yang lebih mulia, yang setelah turun gunung ini, dia akan melakukan, menggenapi semua iota yang dihancurkan Musa di hadapan seluruh orang Israel yang berdosa. Kristus di atas gunung itu bercakap, berbicara dengan Musa dan Elia, menunjukkan teladan. Tampilan gak penting. Itu orang bisa lupa, ya seperti orang yang di Keluaran 24 sudah lihat langsung cahaya Tuhan itu gampang lupa. Tapi yang lebih penting adalah kita gumuli terus, mendalami terus, memperhatikan terus, memahami terus. Ini firman Tuhan, bagaimana cara melakukannya, dan apa maksud Tuhan di dalam firman dan kehendaknya itu. Orang Kristen bukan orang yang diiming-imingi dan gampang terpaku pada apa yang tampak hebat dan mulia secara fisik. Mesias-mesias palsu dinubuatkan akan tampil secara itu. Di gereja-gereja yang saya lihat di luar negeri Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika tokoh-tokoh rohani itu dengan alat dari atas itu dibuat, disorot dengan cahaya, lalu diturunkan dengan tali supaya tampak kemuliaan dan tampak dia sebagai orang suci. Kita nggak perlu merasa wow dengan semua itu. Karena Kristus justru bilang rahasiakan, gak usah ngomong-ngomong karena itu belum terlalu penting sebelum mereka mengenal kematian dan kebangkitan Kristus. Jatuhnya nanti kembali kepada Keluaran 24 tadi, yang baru sebentar lihat malah bisa jatuh langsung di dalam dosa.
Karena itu yang penting bagi Tuhan, seperti di dalam Injil Matius ini Bapak Ibu. Setelah turun dari gunung, nyatakan ketaatanmu, nyatakan cinta kasihmu kepada Tuhan dan kepada sesama. Pertanyaannya, mana yang lebih penting bagi saudara? Apakah kita jadi orang Kristen yang, Tuhan, aku mau melihat kemuliaan-Mu. Aku rindu ada ibadah-ibadah yang penuh dengan mujizat dan penuh dengan hal-hal yang hebat. Ibadah kalau cuma sepo-sepo saja, gak mau Tuhan. Aku rindu supaya ada terjadi banyak hal-hal yang ilahi, yang bukan manusiawi Tuhan, yang bukan duniawi. Itu baru Tuhan hadir. Makanya beberapa gereja memaksakan tanda-tanda kehadiran itu dengan banyak karunia-karunia yang disetting begitu rupa. Mana yang lebih penting bagi saudara, melihat Allah dalam kemuliaannya atau mendengarkan Allah yang mulia itu dalam hidup kita? Melihat Allah biasanya cuma untuk mengkonsumsi sensasinya. Melihat Allah cuma supaya kita diakui sebagai orang dekat, orang suci, menaikkan level rohani dan kasta rohani kita. Tapi lihat apa yang di Mazmur 2 dikatakan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa ribut pembesar-pembesar dunia? Tuhan cuma geleng-geleng dan mengolok-olok dari surga. Ketika manusia makin meninggikan diri, Tuhan bilang, tahtamu, kebijaksanaanmu gak akan berguna. Aku akan melantik anakku sendiri. Ngapain rusuh, ngapain repot mau menjatuhkan Tuhan. Mau meninggikan diri dengan menganggap Tuhan jadi lebih rendah kemuliaannya. Makanya di Mazmur 2 endingnya tadi, bijaksanalah para raja, bijaksanalah para hakim. Kalau sudah di tempat yang tinggi, jangan merasa engkau selevel dengan Tuhan. Aku gampang menjatuhkanmu dan aku angkat anakku sendiri. Maka di Mazmur 2, kalau Bapak Ibu baca di TB1, di Alkitab yang terjemahan lama itu ada tulisan ciumlah. Tapi ciumlah apa di situ Bapak Ibu, ada yang masih pakai Alkitab lama di situ? Ciumlah kakinya. Kalau di TB yang 2, ciumlah sang anak. Kata cium ini bukan cium kudus yang versi para rasul di perjanjian baru ya Bapak Ibu. Ini bicara soal anak yang sudah dilantik Allah, anak yang sudah dinyatakan Tuhan, kita harus cium kakinya. Cium sang anak itu. Artinya apa itu? Kalau di istilah kerajaan-kerajaan, kalau mencium sang raja artinya apa? Menyatakan penaklukan diri. Kalau Pangeran Charles waktu diangkat jadi King Charles, Raja Charles, anaknya yang pertama itu mencium bapaknya. Itu bukan simbol kasih sayang, tapi simbol bahwa aku merendahkan diri, aku adalah bawahanmu, aku tunduk pada apapun titahmu. Maka dia cium bapaknya. Itu kebiasaan para raja-raja kuno. Maka ketika Allah di awan-awan itu mengatakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan hanya sekedar dengar Bapak Ibu, bukan hanya sekedar baca. Kalau pakai bahasa perjanjian lama, mendengarkan Tuhan itu sebagai orang yang di bawahnya, sebagai orang yang taklukannya, sebagai orang yang berjanji bahwa hidup matiku tunduk kepadamu, setia padamu, engkaulah rajaku. Peristiwa perubahan rupa itu di satu sisi menunjukkan komitmen Kristus untuk setia dan taat pada nubuat Allah, pada rencana Allah. Tapi juga panggilan untuk kita, apakah kita mau mendengarkan dia dalam sikap tunduk total, mencium kakinya dengan kerendahan
diri di hadapan Tuhan. Nah, hari Rabu besok sudah Rabu Abu lagi ya Bapak Ibu. Kita akan berpuasa dan berpantang lagi. Ini masih ada hari Minggu, Senin, Selasa. Tolong dipikirkan, dibuat rencana. Biasanya Rabu pagi itu saya masih banyak dapat telepon dan WA, Bu, puasanya nanti malam atau hari ini? Gitu ya. Dari pagi tadi harusnya, telat gitu ya. Pikirkan, nanti pulang gereja ini, Senin, Selasa pikirkan, mau puasa dan pantang apa. Tapi bukan hanya soal komitmennya, oh aku hilangkan makan malam, oh aku enggak makan siang, oh aku enggak shopping-shopping, oh aku enggak nonton drama-drama. Bukan hanya itu, ya. Tapi geser jam-jam itu, geser semua yang biasa kita lakukan itu untuk apa? Untuk mendengarkan Tuhan. Untuk diganti dengan doa dan puasa. Kalau saudara-saudara kita berhenti makan lalu tidur, ya. Menghilangkan jam makan lalu istirahat. Kalau kita justru enggak makan, enggak belanja, enggak nonton, supaya apa? Supaya bisa mencium kaki Tuhan. Supaya bisa mendengarkan Dia. Supaya bisa ngunyah dan cari tahu ini ayat-ayat ini apa maksudnya. Supaya kita betul-betul doa bukan hanya Tuhan, sudah ada makanan di depanku, terima kasih aku mau makan, amin. Tapi orang Kristen paling jarang berdoa untuk mendengarkan Tuhan. Maka pakailah waktu 40 hari masa berpuasa ini. Baca firman dulu. Dengan taat, dengan keingintahuan yang besar. Cari tahu Bapak Ibu. Sekarang kan saudara nggak perlu beli buku teologi ya, sebenarnya buku-buku rohani. Saudara punya HP yang coba cari tahu ini ayat ini artinya apa. Lalu kemudian bawa dalam doa. Beberapa anak muda ketika, ini puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita ditemani oleh saudara-saudara kita ya, tahun ini kita barengan puasanya. Jadi Bapak Ibu yang di kantor nggak diiming-imingi, nggak disodori makanan ya. Tahun lalu anak-anak muda kita itu diilokno oleh temennya, kok nggak makan siang ta gitu. Ternyata dia bawa Alkitab gitu ya, berdoa di kantornya gitu ya. Teman-temannya bilang, ngapain? Oh aku puasa. Walah puasa gitu ya. Ya udah tidur sana, enggak. Puasa kami adalah enggak makan tapi doa dan baca firman begitu. Nah kalau puasa itu tidur gitu ya, nanti lemas. Diilo-ilo, digarai oleh teman-temannya. Nah hari ini kita ini banyak yang puasa berarti ya. Cuma kita puasanya lebih panjang 40 hari. Jadi nggak ada alasan nih Bapak Ibu, temanku ngajak makan gitu ya. Atau temanku ngajak shopping ya, nanti pencobaannya dekat-dekat lebaran banyak diskon tuh. Nah itu bisa nggak menahan diri dari kita ada nanti gerakan akan di launching di hari Rabu Abu Bapak Ibu. Aksi puasa itu nanti kita akan buat aksi untuk saudara-saudara kita yang di Papua ya. Jadi tentukan dalam 3 hari ini dan mulai di Rabu pukul 00 saudara sudah tahu bagaimana saudara mau betul-betul berjuang mendengarkan Tuhan, mencium kaki Tuhan, mendengarkan Dia, menyatakan kesetiaan dan menaklukkan diri. Sekarang pilih, mau rusuh, mau melawan Tuhan, setelah kita melihat dan berjumpa dengan Dia, atau sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah pemimpin, penguasa, dan pemilik hidup kita, maka kita mendengarkan Dia. Amin. Saat hening bagi kita.